bahwasanya kondisi-kondisi pada pembahasan yaitu menggabungkan dua niat ini tidak hanya pada satu model. Ya, tidak hanya satu model, bahkan ini terperinci dan itu akan tampak pada kondisi-kondisi berikut ini. Jadi ini ada rinciannya. Kondisi yang pertama, tujuan yang sudah menjadi keharusan dari amalan itu sendiri. Ya. Kondisi yang pertama, tujuan yang sudah menjadi keharusan dari amalan itu sendiri. Dia tetap akan menjumpai kondisi tersebut, baik dia niatkan atau tidak dia niatkan. Dia akan menjumpai kondisi tersebut. Contohnya seperti ini. Seseorang berwudu, tujuannya adalah untuk melakukan sholat. Niatnya untuk melakukan sholat. Tapi walaupun niatnya untuk sholat, untuk berwudu, untuk melakukan sholat, tapi dia tetap merasakan ya, hawa yang dingin ketika berwudu. Dia akan mendapatkan faedah dari wudu tersebut. Maka niat ini tidak mengurangi pahala dia. Ya, tidak akan mengurangi pahala dia. Kemudian seseorang yang berpuasa, ketika berpuasa niatnya untuk mencari pahala, tapi ketika itu karena sebulan berpuasa jadi kurus, jadi berat badannya turun, maka niat ini misalnya kita meniatkan supaya menurunkan badan, tetap tidak mengurangi pahala dia, ya, tidak mempengaruhi pahalanya. Kemudian kondisi yang kedua, tujuan yang syariat membolehkannya. Ya, syariat membolehkannya, baik secara terang-terangan atau hanya sekedar anjuran. Ya, jika syariat membolehkan untuk memiliki dua niat, ya, maka hal itu tidak berpengaruh terhadap pahala ibadahnya. Seperti tadi, seseorang ketika berhaji, yang mana dia memiliki niat supaya nanti di sana mau jualan, ya, mau jualan, boleh, karena ada dalil yang menjelaskan demikian. Atau misalnya seseorang ya, berperang, dalam hadis disebutkan man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuhu. Barang siapa yang seseorang membunuh satu korban dalam medan pertempuran dan dia memiliki bukti bahwasanya dia yang membunuh, maka baginya harta rampasan dari yang terbunuh tersebut. Ini sabda Nabi SAW. Sahabat Tolhah, ya, Abu Tolhah, ketika mendengar ini sabda Nabi SAW ini, beliau membunuh sampai 20 orang dan harta rampasannya beliau yang ngambil dari 20 orang ini. Ya. Jadi niat untuk mencari pahala digabungkan dengan niat untuk mendapatkan rampasan perang. Ini boleh. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang mana beliau memberikan motivasi kepada sahabatnya dan tidak mungkin sahabat ya, tidak termotivasi ketika mendengar sabda Nabi SAW. Nah, ini ada dalil khusus. Kemudian ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijelaskan oleh Al-Qarafi sebelumnya tadi, bahwa beliau berpendapat bahwa menggabungkan dua niat, yaitu niat untuk mendapatkan dunia dan niat untuk mendapatkan pahala di akhirat, itu tidak mempengaruhi amalannya sama sekali. Semua amalan boleh dia niatkan untuk seperti itu, maka pendapat ini tidak bisa secara mutlak. Harus ada rinciannya, harus ada dalil khusus yang menjelaskan kalau amalan tersebut boleh menggabungkan dua niat. Kalau nggak ada dalil khusus, nggak boleh kita menggabungkan dua niat untuk mencari pahala dan mencari dunia. Seperti misalnya apa? Seseorang kalau bersilaturahmi niatnya memang tujuannya adalah untuk menyambung tali silaturahim. Tapi dampak dari amalan tersebut yang mana umurnya akan dipanjangkan, rizkinya akan dilapangkan, ini faedah dari amalan tersebut. Dia tidak boleh ya termotivasi hanya untuk mengejar manfaat di dunia. Atau misalnya seseorang melakukan sholat duha, ya,
melakukan sholat duha. Dia niatkan untuk mencari rezeki. Niatnya dia memang termotivasi untuk mencari rezeki. Ini tidak boleh dia niatkan secara khusus. Ya. Harus ada dalil yang menjelaskan. Walaupun ada faedahnya, dalam hadis dijelaskan bahwasanya ketika seseorang melakukan sholat duha, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ini faedah dari amalan yang dilakukan. Tapi apakah boleh dia meniatkan semata-mata untuk mencari keuntungan di dunia, manfaat di dunia? Maka ini butuh dalil khusus. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ketiga yaitu bertujuan untuk mendapatkan dunia yang mana syariat tidak mengizinkannya. Ya, ketika dia beramal soleh, memang tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, sedangkan syariat tidak mengizinkannya atau tidak membolehkannya. Maka inilah yang harus kita berhati-hati darinya, supaya tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalil-dalil yang sudah sering kita dengar bahwasanya seseorang ketika beramal harus ikhlas, harus mencari balasan, harus mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, la a'lamu ahadan kana yahujju an ghairihi bi syai'in wa laysal irtizaku bi a'malil birri min sya'ni sholihin. Aku tidak mengetahui seseorang yang menghajikan orang lain dia ingin mendapatkan sesuatu. Aku tidak mengetahui orang yang seperti ini. Walaisal irtizaq, dan bukanlah mencari rizki dengan amalan-amalan kebaikan ini bukanlah termasuk kebiasaannya orang-orang soleh dahulu. Ya. Tidak boleh seseorang zaman sekarang misalnya menghajikan orang lain, misalnya menghajikan orang lain, bayar sekian, berapa? Kalau Anda tahu ada sekitar sampai 15 juta mau dihajikan di sana. 15 juta. Tidak boleh seseorang semata-mata untuk mendapatkan ini. Dia harus memiliki niat yang lain. Yang pertama adalah Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan, tujuan pertama hendaklah dia bertujuan dengan harta tersebut untuk sampai ke Mekah, untuk bisa beribadah di sana, melakukan tawaf di sana, ibadah ya, sholat di sana. Ini harus ada ketika seseorang mau menghajikan orang lain. Kemudian yang kedua, ingin membebaskan kewajiban saudaranya muslim yang mana dia sudah wajib melakukan haji. Harus ada niat ini. Karena nggak boleh seseorang semata-mata untuk mencari fulus. Niat untuk mencari fulus. Dan kita harus berhati-hati ya. Urusan hati ini urusan yang hanya Allah SWT yang mengetahui dan sering berbolak-balik. Mungkin sekarang ikhlas, ya besok tidak ikhlas, menginginkan dunia. Dan pendapat ini disaksikan oleh dalil-dalil yang lain, seperti hadis Nabi SAW. Ketika itu sahabat Utsman bin Abi As, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, jadikan aku sebagai pemimpin kaumku. Maka apa jawaban Nabi SAW? Anta imamuhum waqtadi bi'ad'afihim wattakhid mu'adzina la ya'khudhu ala adhanihi ajron. Engkau adalah pemimpin untuk mereka, dan hendaklah engkau memperhatikan orang-orang lemah mereka, dan jadikan orang yang azan yang mana dia tidak mengambil balasan dari azannya. Ya. Seseorang melakukan azan tidak boleh mengambil bagian dari bagiannya. Balasan, ajron di sini balasan dunia ya. Kemudian dalil yang selanjutnya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa seseorang yang mempelajari ilmu yang mana seharusnya ilmu tersebut dia tunjukkan untuk mencari wajah Allah, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali supaya mendapatkan bagian dunia, aradun minad dunya,
Maka apa kata Nabi SAW? Lam yajid arfal jannah, dia tidak akan menjumpai baunya surga pada hari kiamat nanti. Ya. Ini balasan bagi siapa? Bagi seseorang yang mencari ilmu tapi niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya, man akhadha ala ta'limil Qur'an qausan qalladahu Allahu makanaha qausan min nari jahannam yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia mengambil balasan atau mengambil busur atas usaha dia mengajarkan Al-Quran, maka Allah SWT akan mengalungkan kepadanya busur dari neraka sebagai penggantinya pada hari kiamat nanti. Ini ancaman ya, bagi seseorang yang mengambil bagian balasan dari mengajarkan Al-Quran. Tapi dalil ini ada dalil yang lain. Ya, dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yang mana ada sekumpulan suatu kaum, ya, maknanya aja ya, suatu kaum, kemudian ada pemimpin kaum tersebut yang disengat oleh hewan. Akhirnya manusia mencarikan orang untuk supaya meruqyah orang tersebut yang tersengat. Maka sahabat Nabi SAW membacakan surat Al-Fatihah kepada orang tersebut. Akhirnya sembuh. Cuman Al-Fatihah. Ya, kita meruqyah berkali-kali ya, baca Al-Fatihah. Surat ini kadang meruqyah enggak keluar-keluar jinnya. Sahabat membaca surat Al-Fatihah sekali langsung sembuh. Dan sakitnya bukan sakit kena jin, tapi disengat hewan. Maka diberikan kambinglah sahabat tersebut. Maka sahabat yang lain mengingkari, kamu mengambil balasan atas bacaan Al-Quranmu. Maka mereka mendatangi Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Nabi, orang ini mengambil balasan bagian dari membaca Al-Quran, ya, meruqyah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak apa yang kalian ambil balasannya adalah kitabullah. Ya. Berarti boleh mengambil bagian